Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, di sini saya berada di depan Taman Mayura Cakra Negara. Sebelum itu, saya di sini akan menjelaskan storytelling tentang Taman Mayura. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Dimas Agung Pratama dari Prodi Pengaturan Perjalanan Politeknik Pariwisata Lombok. So, for the next, untuk tidak membuat pemirsa penasaran lagi, marilah kita masuk menuju Taman Mayura. Let's go. Ada banyak cerita sejarah tentang Taman Mayura, tapi yang paling dikenal itu sejarahnya tentang kita berawal dari nama asli Taman Mayura. Ya, nama asli Taman Mayura ini adalah Taman Kelepuk. Nah, kenapa bisa berubah jadi Taman Mayura? Jadi dulu itu terdapat banyak ular di taman ini. Nah, untuk mengusir ular-ular tersebut, dikirimlah burung merak dari Palembang untuk mengusir ular-ular di taman ini. Nah, maka jadilah nama ini Taman Mayura karena arti Mayura itu burung merak. Baiklah, di sini kita akan memasuki dari wilayah kawasan Taman Mayura. Jadi sebelum itu kita harus menggunakan selendang ini. Nah, jadi arti dari selendang ini memiliki dua arti, yaitu yang pertama untuk menghormati umat beragama yang berada di sini. Jadi untuk yang kedua, untuk membagi dua bagian tubuh kita, yaitu yang pertama, yang bagian atas ini adalah bagian yang baik. Yang kedua itu yang bagian bawah ini adalah bagian yang buruk. Jadi selendang ini memisahkan bagian buruk dan bagian baik. Supaya bagian buruk tidak naik ke bagian atas. Jadi untuk itu arti dari selendang yang diikat di tengah juga ini artinya orang yang sudah berkeluarga. Nah, kalau di samping kanan ini yang masih single. Nah, perawan atau perjaka. Nah, untuk yang di bagian kiri itu untuk janda atau duda. Nah, jadi saya pakainya di bagian kanan, masih single. Baik. Jadi di sebelah kanan saya ini ada namanya Balai Kambang. Jadi sebelum kita masuk ke Balai Kambang, di sebelah kiri saya ini ada Balai Pererian. Jadi Balai Pererian ini merupakan tempat istirahat bagi raja dan keluarganya ketika berkunjung ke sini. Dan di belakangnya itu ada Balai Loji namanya. Nah, jadi di Balai Loji itu tempat raja dan keluarganya itu beristirahat. Nah, jadi sekarang kita akan masuki kawasan Balai Kambang. Jadi ini adalah merupakan kawasan dari Balai Kambang. Ya, Balai Kambang itu berasal dari dua kata, yaitu Balai adalah rumah dan Kambang itu berarti ngambang. Jadi rumah yang mengambang. Balai Kambang ini dulu pada masa kerajaan digunakan untuk musyawarah ketika ada tamu kerajaan lain yang ingin datang untuk bermusyawarah. Jadi tempat ini digunakan untuk bermusyawarah, dan tempat ini juga digunakan untuk mengadili perkara-perkara pada masa kerajaan. Di sebelah timur terdapat patung Islam, dan sebelah barat dan juga sebelah selatan terdapat patung-patung Islam. Jadi di pura ini sudah mencorakkan keberagaman agama dari sejak dahulu. Yaitu kenapa terdapat 6? Jadi dulu itu terdapat 6 agama, yaitu Hindu, Buddha, Islam Mutatulu, Islam lima waktu, dan Katolik. Jadi di sini kita sudah memasuki area
dari Pura Jagatrana ya. Jadi terdapat 4 bangunan di sini. Yang di paling pojok kanan itu namanya Pura Padmasana, dan yang paling besar di tengah ini namanya Pura Rinjani, Pura Gunung Rinjani, dan yang sebelah sana itu Pura Ngelurah, dan terakhir itu namanya Balai Gedong, yaitu untuk menyimpan peralatan sembahyang. Jadi ketiga bangunan ini digunakan para umat beragama Hindu untuk mengirim pesan sebagai media untuk mengirim pesan kepada Sang Pencipta. Cukup sekian dari video tentang Taman Mayura. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk info video selanjutnya. Stay healthy, tetap patuhi protokol kesehatan 3M. Salam Pesona Indonesia.